Sebuah hutan adat di Desa Koto Tibun Kampar, Provinsi Riau jadi perbincangan warga. Warga menyebutnya hutan larangan adat. Konon, perkampungan gaib di hutan ini. Pernah ada seorang anak hilang 20 tahun yang lalu dan belum ditemukan sampai sekarang. Warga meyakini dia berada di alam gaib. Kabar lain menyebut hutan ini menyimpan sebuah makam leluhur dengan panjang 7 meter. Yang aneh, makam ini selalu berpindah-pindah hingga sulit ditemukan. Jalan raya di pinggir hutan pun tak luput dari gangguan gaib. Sering nampak manusia bertubuh besar, juga wujud wanita yang menyerupai warga. Ternyata, kedatangan kami sudah disambut makhluk di tempat ini. Ada banyak di sini teman-temanmu. Udah, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol lagi ya. Yang ini kenalan aja kita. Keluar dulu ya. Keluar dulu ya. Belakang kami pulang. Insya Allah. Apa yang diinginkan? Saya tansir aja. Kita pulang ya. Jalan. Yuk keluar yuk. Allah Akbar. Ya pemirsa, pada saat kami sedang melakukan survei untuk lokasi peliputan, tiba-tiba sudah ada makhluk yang merasuk ke salah satu tim kami dan sepertinya dia merasa terganggu, tapi kami tidak ingin mengobrol lebih lama karena nanti akan kita ungkap pada saat liputan. Gangguan saat survei tak menyurutkan nyali kami. Justru kami penasaran, ada rahasia apa di hutan larangan ini? Assalamualaikum pemirsa, saat ini kami sudah berada di hutan larangan adat, sebuah hutan yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Konon di tengah hutan ini ada sebuah perkampungan gaib dan beredar pula cerita bahwa 20 tahun yang lalu ada seorang remaja yang hilang di tengah hutan dan sampai saat ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya. Datuk bisa ceritakan ada cerita misteri apa sih di hutan ini? Ya, pada beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2009, ketika itu kami mengundang Pak Menteri Kehutanan Bapak MS Kaban untuk meninjau langsung kearifan lokal daripada Kenegarian Riau dalam melestarikan hutan. Pada saat itu kami berjalan berombongan dan saya sendiri tercecer dari rombongan tersebut. Tiba-tiba ada yang menghampiri saya, berjubah putih, jenggotnya panjang, menarik saya terus masuk. Kemudian saya melihat, ketika itu saya melihat ada sebuah perkampungan, di mana perkampungan tersebut seperti perkampungan biasa, orang beraktivitas biasa. Begitu kesadaran saya muncul, apa yang saya lihat hilang. Mengenai cerita ada remaja yang hilang 20 tahun yang lalu, itu Datuk bisa ceritakan? Jadi gini, beberapa waktu yang lalu ada seorang remaja, waktu itu dia masih kelas 2 SMA kalau nggak salah. Dia menahan amarah, terus pada saat maghrib keluar dari rumah, berjalan masuk ke hutan, sampai hari ini tidak diketemukan. Saya juga pernah dengar katanya ada yang pernah lihat ada manusia Eskimo ya? Iya. Gimana ceritanya? Masyarakat selalu melihat penampakan seperti kera, Ya. Berbulu, matanya merah, tumitnya ini, telapak kakinya, tumitnya ngarah ke depan. Saya juga mendengar tentang adanya kuburan Datuk, siapa ya yang besar sekali itu Datuk? Ya. Kebetulan pada saat saya nyasar dan tercecer dari rombongan Pak Menteri itu, saya ngelihat sebuah kuburan
yang posisinya tidak lazim. Tapi lengkap ada nisannya ya? Lengkap ada nisan, ukurannya hampir 7 meter ya. Oh iya. Dan katanya, saya juga ngerasakan kuburan itu selalu berpindah-pindah. Dan itu tidak setiap orang yang bisa ngelihat. Terima kasih penjelasannya, Datuk. Iya. Assalamualaikum, Bang Rizan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Datuk Godang ini, gimana menurut Bang Rizan? Mungkin bisa kita gali di situ juga nanti informasi-informasi yang bisa kita lakukan minimalisasi. Bang Rizan bisa bantu saya ingin merasakan energi ada di sini. Iya, ya. Tadi waktu saya buka mata di sana gelap ya. Tapi sekarang sini terang gitu, kayak ada cahaya gitu. Yang jauh di sana ada sebuah perumahan, hanya kelihatan lampu-lampunya aja gitu. Iya. Kalau gitu kita bisa mediumisasi sekarang ya, Bang Rizan ya. Tiba-tiba sudah ada mediator tak sadarkan diri. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ini? Anda penghuni di hutan itu? Sudah berapa lama Anda ada di situ? Oh, boleh tahu wujud Anda seperti apa? Tinggi. Besar. Anda suka menampakkan diri ya? Tujuan Anda apa sih menampakkan diri? Biar orang takut. Ya. Saya pengen tahu di hutan itu benar nggak ada perkampungan gaib? Iya. Ya. Siapa saja yang tinggal di situ? Ramai. Apakah mereka berwujud seperti Anda semua? Enggak. Jadi? Manusia ya. Anda tahu nggak kejadian 20 tahun lalu ada anak remaja yang hilang di situ? Masuk ke hutan itu. Ya, dia masuk lalu. Ya. Lalu dia merenungkan diri dia di situ. Ya. Lalu? Dia melihat di tengah situ ada perkampungan. Jadi ada orang tua ngajaknya. Itu. Oh, lalu apa yang terjadi setelah dia ikut orang tua itu? Jadi Anda tidak mau cerita atau takut atau gimana sih? Takut? Oh, berarti ada yang melarang Anda cerita? ada. Siapa itu? Warga di sana. Hah? Warga di sana. Kasihan keluarganya, kan mereka juga ingin tahu bagaimana keadaan si anak ini. Nah, kalau penampakan perempuan yang suka menyegat orang lewat itu siapa? Anda? Teman Anda? Siapa? Oh, orangnya dari sana? Ada. Siapa? Siapa? Kabarin dulu orang. Mas. Oh, semak-semak bahaya nggak tuh? Udah, sini aja deh. Yang penting tahu ada di situ ya dia ya. Dia siapa? Siapa tuh perempuannya? Ini deh. Dia sudah lama di situ. Namanya siapa? Oh, Anda nggak kenal? Oh, Anda merasa panas? Panas ini. Ya, tahan dulu, Bang. Udah ya? Dirasa cukup memberi informasi, Udah, makasih ya. mediator disadarkan. Allah Akbar. Air. Air. Bang. Tak lama berselang, ada makhluk yang merasuk ke raga mediator lain. Assalamualaikum. Tetap buang Turia. Assalamualaikum. Ya, siapa? Allah, astagfirullahaladzim. Salah. Anda bisa tenangkan diri Anda. Sorry, biarin aja. Lampu aja jangan ini. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan Siapa makhluk ini? ini. Siapa namanya?
Kami datang ke sini hanya ingin tahu informasi, cerita-cerita. Mau kasih tahu? Bisa duduk, tenang. Anda yang sering mengganggu warga sekitar mungkin nampaknya. Saya penguasa di sini. Oh, Anda penguasa di sini. Nama Anda siapa? Saya penjaga gerbang di situ. Oh, penjaga gerbang. Kalau Anda penjaga gerbang situ, Anda berarti tahu cerita tentang anak yang hilang 20 tahun yang lalu ya? Itu berpindah alam. Pindah alam? Emang bisa manusia pindah ke alam Anda? Ya, bukan saya yang membawa. Oh, yang membawa siapa? Orang yang ada di kampung situ. Apa alasannya dia bawa si anak ini pindah ke alamnya? Orang itu sayang sama anak. Apa yang membuat anak ini disayangi? Oh, dia anak soleh. Namun, dia malah berlari. Dia seperti ketakutan. Biasa tiba-tiba mediator yang kita sedang ajak berdialog lari ke tengah-tengah hutan. Kami mengkhawatirkan keselamatan mediator ini. Kita sedang ajak. Dirasa membahayakan, mediator disadarkan. Lagi-lagi, sudah ada mediator hilang kesadaran. Makhluk ini berlagak seperti kera. Anda bukan seorang muslim ya? Anda yang tinggal di hutan itu? Kami hanya ingin tahu informasi tentang cerita-cerita gaib yang ada di sini. Betul, di dalam hutan itu ada perkampungan gaib? Iya. Anda sendiri sudah lama di situ? Anda yang kera besar yang suka menampakkan diri di depan jalan itu ya? Oh, bisa deh. Udah Anda keluar aja ya. Allah. Ini makhluknya beda lagi ya? Siapa ini? Ini sudah ada makhluk lain menghuni raga Dan ini. siapa ini? Astagfirullah. Assalamualaikum. Tempatku. Tidak, kami tidak mengganggu. Kami cuma mau mencari. Anda penghuni di perkampungan gaib yang ada di hutan ini ya? Iya. Ada apa? Pulang. Iya, nanti kita pulang, tenang aja. Terus saya mau tanya, ada makam yang panjangnya 7 meter. Itu makam siapa ya? Bener nggak itu? Bener. Oh, itu makam kenapa? Dia yang menjaga. Oh, dia yang menjaga Dia hutan. menjaga hutan. Yang saya ingin tanyakan, kenapa sih makam itu suka pindah-pindah? Terus kalau ada orang yang ingin mencari di mana sih posisi makam itu karena pengen Itu. ziarah, kenapa kok nggak ketemu? Memang ada orang datang ke situ pengen minta sesuatu? Minta apa misalnya? Minta kaya? Ya. Nah, tadi saya belum tahu tuh perempuan namanya siapa tuh yang suka memperlihatkan diri. Siapa dia? Anda kenal nggak? Itu dulunya. Ya. Tempat tinggalnya. Dulunya pernah hidup atau dari dulu dia sudah gaib? Kan dia suka mengganggu nih. Kalau ada orang lewat, dia suka nyegat. Kemudian dia menyerupai warga di sini. Udah merasa hebat di sini dia. Takut nggak sama orang yang suka mengaji? Nggak takut? Tidak takut. Yang benar. Bang ngaji, Bang. Coba ya. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alif lam mim ya. Kalau Al-Quran udah Alif lam mim kejat-kejat. kamu udah kayak gitu. Kayaknya jangan sombong. Gini deh, perjanjiannya seperti ini ya. Perjanjiannya seperti ini. Nantang saya kamu ya. Begini, perjanjiannya seperti ini. Kalau Anda bisa menyentuh saya, Anda bebas mengganggu orang-orang di sini. Tapi jika Anda tidak bisa menyentuh saya, Anda ikut saya
dan pelajari apa yang saya yakini. Mau Ya. Anda jadi Muslim? Tiba-tiba, Biar maju dulu. makhluk pintar ini maju, mengajak biar- bertarung. Serang aja. Seranglah. Kalau Anda hebat coba disiplin. Gimana? Anda nyerah ya? Nyerah. Oke saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan perjanjiannya seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang jelas dong ngomongnya asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Ya, itu saya. Waktunya mediator siuman. Ini siapa nih? Mas Tinawi yang tadi? Lagi-lagi, sudah ada makhluk lain menguasai mediator. Ini kamu temennya ya? Ngobrol aja deh. Tadi kan teman saya ya. Ntar itu urusan belakangan. Sekarang kita ngobrol dulu aja ya. Kalau boleh tahu Anda namanya siapa nih? Saya. Kenapa saya suka ganggu? Anda senang kalau lihat orang tua? Kenapa gitu? Keuntungannya apa untuk Anda? Jadi teman. Bagaimana bisa? Kita kan beda alam. Pulang aja ya. Pulang aja ya. Dan terus selesaikan sendiri sama temennya. Pulang. Anda nggak mau dipulangin ya? Pulangin teman saya. Mau pulang baik-baik atau dipaksa? Disangkan, makhluk ini berlari menuju hutan. Ya, pemirsa, tiba-tiba mediator yang kita sedang ajak dialog lari dan larinya kencang banget. Sekarang sedang dikejar dia menuju ke semak-semak. Kenapa dilempar lampu gojek? Oh, dari pasir. Masa? Permisi. Saatnya mediator sadar. Kali ini ada warga ingin mencoba menjadi mediator. Dengan siapa ini? Sedikit khawatir, Bang Rizan pun mencobanya. Yang lain menjarak dulu. Dengan siapa ini? Apa kalian memanggil saya? Ya, kami ingin... Apa kalian memanggil saya? Anda Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Saya penunggu bendungan. Sungai Tibun ya, betul itu. Saudara perempuan itu teman saya. Oh, apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau kalian ingin memanfaatkan tempat ini, Ya, tolong jangan ganggu tempat tinggal kami. kami tidak tahu yang Anda maksud mengganggu itu yang bagaimana. Pohon kami yang ada di atas bendungan itu. Ya. Kalian jangan bicara kasar di sana. Oh, memangnya ada manusia yang datang ke situ Ada, lalu bicara kasar? ada. Oh, seperti apa? Oh, jangan marah-marah dong, biar. Teman saya mau masuk. Oke. Tadinya sudah ada makhluk lain menghuni raga ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa ini? Anda tahu tentang perkampungan gaib yang ada di dalam hutan ini? Betul ada perkampungan gaib di situ. Betul. Seperti apa? Bisa diceritakan nggak gambarannya? Di sana Ya. tempatnya sangat ramai. Sangat ramai. Di situ anak cucu kami. Di sana sudah berdiri datuk saya. Datuk Siapa namanya datuknya? Pemimpin di situ. Tabano. Datuk Tabano. Kalau pesan saya, Ya. karena Allah menyuruh untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi, maka manfaatkanlah, tapi jangan dirusaki. Kenapa sih namanya larangan adat? Saya pernah melihat orang-orang tetua sini, para pejuang di sini melarikan diri di hutan ini Mereka melarikan diri dari dari serangan penjajah. penjajah ya. Ya aku tuh. Anda yang keluar. Saya Ya? tidak mau keluar. Oh, nggak Iya tuh, masuk tuh, masuk. Satunya mana? Oke. Datuk masuk tuh, Ya, terima kasih ya. masuk tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya beragam makhluk bergantian masuk ke tubuh ini. Iya Datuk. Ini Datuk ya? Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Datuk Tabano. Datuk Tabano, ada yang ingin Anda sampaikan? Kenapa tiba-tiba Anda masuk? Harusnya saya tidak datang ke sini, Iya. tapi karena kalian manusia datang mengganggu kami, datang mengganggu keberadaan kami. Datuk, saya boleh tanya? Tadi ada makhluk yang mengatakan bahwa Datuk adalah pemimpin di Perkampungan gaib. perkampungan yang ada di hutan ini. Apakah betul itu? Iya, tapi masih ada lagi. Siapa namanya? Maksudnya? Dari 13 kutu kembar. Namanya siapa Datuk? Sunan Syekh Mahmud Ali bin Sah. Jadi tolonglah manusia, janganlah rusak tempat ini. Pergunakanlah tempat ini dengan sebaiknya. Oke, salam Datuk. Terima kasih. Terima kasih informasinya Datuk. Assalamualaikum. Saatnya mediator sadar. Saya menguasai di sini. Ternyata Allah menciptakan makhluk lain selain manusia. Meski begitu, tidak sepantasnya manusia terbujuk oleh tipu daya makhluk Allah lainnya. Hanya Allah satu-satunya tempat berlindung. Karena Allah menyuruh untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi, maka manfaatkanlah,